Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono SSMM, salah satu dosen Prodi Pertambangan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu sebagai pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah wajib pada Prodi Pertambangan di ITJ dengan kredit 2 SKS. Mata kuliah Pancasila ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas secara komprehensif sejarah pembentukannya, prinsip-prinsip dasar, serta peran Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya dalam konteks kontemporer, serta pengembangannya, keterampilan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan profesional. Pembelajaran mata kuliah ini dirancang dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment yang mengintegrasikan penyampaian teori, interaksi aktif, dan juga evaluasi berbasis kinerja. Mata kuliah disampaikan melalui ceramah interaktif, kemudian diperkuat dengan diskusi di kelas, dan penilaian melalui tugas proyek, partisipatif, kuis, UTS, dan UAS. Mata kuliah ini juga berkontribusi dalam 2 capaian pembelajaran lulusan Prodi, yaitu CPL 5 dan CPL 7. CPL 5 mampu bekerja sama dalam tim secara efektif, berjiwa kepemimpinan, menciptakan suasana yang kolaboratif dan inklusif, serta mampu menetapkan target, rencana, dan tujuan secara objektif. CPL 7 mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk menerapkan pengetahuan kekinian yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan strategi yang tepat. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, telah diturunkan dalam 3 sub CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. CPMK 2 mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. CPMK 3 mampu berargumentasi dan berdiskusi secara kritis mengenai relevansi Pancasila dalam era globalisasi. Agar pembelajaran lebih terstruktur dan terukur, masing-masing CPMK dijabarkan dalam sub CPMK yang merupakan capaian pada tahapan mingguan. Sub CPMK 1 mengidentifikasi dan menjelaskan sejarah pembentukan Pancasila. Sub CPMK 2 menguraikan perkembangan dan perubahan Pancasila dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Sub CPMK 3 menilai peran Pancasila dalam politik dan budaya Indonesia. Sub CPMK 4 menganalisis nilai-nilai utama Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Sub CPMK 5 menganalisis perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara. Dan terakhir, sub CPMK 6 mengembangkan argumen dan analisis kritis mengenai tantangan dan penerapan Pancasila di era globalisasi. Bahan kajian dalam mata kuliah ini ada 6, yaitu 1. Pengertian Pancasila dan sejarah pembentukannya. 2. Satu kesatuan dan sistem keseimbangan Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi dan moral negara. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Filsafat hukum. 6.
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara. Materi pembelajaran ini disusun dengan mengacu dari buku Pancasila Yuridis Kenegaraan, karya Prof. Kailan, dosen filsafat UGM. Sebagai referensi pendukung juga digunakan seperti buku-buku filsafat Pancasila, kemudian Pancasila dalam konteks kontemporer, kemudian implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, kemudian peran Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI, dan juga ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2008 tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pembelajaran ini menggunakan metode proyek based. Dengan model pembelajaran berbasis proyek ini, diharapkan mahasiswa mampu atau mempunyai kesempatan untuk menuangkan idenya, gagasannya di dalam tugas proyeknya, sehingga kita lebih mudah mengukur capaian pembelajaran, keaktifannya, dan kreativitas mahasiswa tersebut dalam implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan ketercapaian-capaian pembelajaran secara objektif dan terukur, penilaian dilakukan melalui 5 komponen, yaitu 1. Aktivitas partisipatif itu 20%, 2. Hasil tugas proyek 30%, 3. Kuis 10%, 4. UTS 20%, dan 5. UAS 20%. Sebagai bagian dari dokumentasi proses pembelajaran yang telah dirancang dan dijelaskan, cuplikan ini merekam secara langsung proses penyampaian teori, interaksi dengan mahasiswa, serta metode pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini saya tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Oke, baik adik-adik, kita hari ini kuliah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita untuk hari ini, jadi kita mereview kuliah minggu kemarin dulu. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perbedaan kuliah Pancasila SMA atau SMK ke bawah dan di perguruan tinggi. Nah, di SMA SMK ke bawah itu biasanya dogmatis, pokoknya harus begitu, kalau tidak begitu salah kan itu. Nah, maka di perguruan tinggi berbeda, menggunakan metode ilmiah. Nah, ini bedanya. Nah, seperti apa ilmiah? Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa syarat-syarat ilmiah itu harus memenuhi 4 syarat gitu. Pertama, harus ada objek, kedua harus punya metode, kemudian yang ketiga harus sistematis, disusun sistematis, kemudian juga bersifat universal. Ini minggu kemarin gitu. Baik, nah hari ini kita akan membahas salah satu dulu mengenai objek. Objek kita kan dalam pembelajaran ini kan Pancasila ya. Tapi oke, saya punya pertanyaan yang perlu kalian jawab ini. Jadi berapa derajat Celcius suhu di matahari kira-kira? Di matahari, Anda tahu matahari kan? Kira-kira berapa derajat Celcius? Oke, kalau bingung sekarang googling aja, googling. Tanya ke Google berapa suhu di matahari. Bagi yang sudah ketemu langsung mulai angkat tangan. Oke, Pak Dedi silakan. Baik. Oke, Pak Dedi silakan. Berapa? 1 juta 2 derajat Celcius. 1 juta 3 derajat Celcius. Yang ada yang lain? Berapa Mas? Berapa?
juta. Kok beda ini? Di Google, tanya Google, 15 juta sama 3 juta. Kok beda kenapa? Yang 15 juta alasannya apa? Pasti ada alasannya pasti. Yang 15 juta inti mataharinya. oh inti matahari 15 juta derajat Celcius. Yang 3 juta? Kalau aku di suhu luarnya Pak. Oh suhu luar matahari. Iya Pak. Oh ya. Suhu luar pun ini kan berarti 3 juta ya. Iya Pak. Kalau kita ini penelitian, kemudian ambil kesimpulan di matahari itu sejuk apa panas? Panas. Panas ya. Panas jutaan derajat kan itu menurut Google. Oke, sekarang ada orang Jogja atau yang sudah pernah jalan-jalan ke Jogja? Enggak ya? Anda tahu pernah ke Malioboro? Pernah masuk Malioboro Mall? Nah, di Malioboro Mall itu ada beberapa lantai, 2 lantai kalau nggak salah. Itu ada salah satu departemen store, namanya Matahari. Tahu? Pernah masuk kan? Nah, sekarang kira-kira di matahari itu berapa derajat Celcius kira-kira yang pernah Anda masuk itu? 17, 18. Jadi di matahari yang ada di Malioboro Mall itu sejuk apa panas? Sejuk. Nah ini ada kok beda sih. Tadi sudah yakin loh, tanya Google ya. Tanya Google kok keliru kan gitu. Nah ini pentingnya bahwa objek di dalam kita ilmiah ini harus valid. Jangan sampai ada perbedaan persepsi mengenai objek yang dibahas. Jadi kalau yang di dalam diskusi ilmiah, yang satu berbicara matahari di departemen itu, kalau sales itu ngomong matahari, Anda seorang mahasiswa lalu datang matahari, oh gini yuk jelas panas. Anda seorang mahasiswa yang sok ilmiah kira-kira gitu. Nah jadinya pada ketawa kan gitu. Karena apa? Mereka membahas matahari yang sejuk. Jadi kalau panas-panas itu mending ke matahari kan itu sejuk di sana. Nah ini ada perbedaan persepsi mengenai objek. Jadi hati-hati. Nah sekarang bahasan kita kan Pancasila. Sebelum kita membahas yang lain, maka supaya fit ya objeknya Pancasila yang kita teliti itu kita harus mengerti apa itu Pancasila dulu kan itu, supaya jangan sampai nanti gagal paham kan itu. Seperti tadi gagal paham itu yang saya maksud itu adalah ekonom itu ngomong matahari itu matahari departemen itu pengen bisa dan sebagainya kan gitu. Nah, sekarang kalau Pancasila pengertiannya Pancasila itu artinya apa? Aku rasa pindah gitu. 5 dasar. Oke. Itu yang biasa kita tahu. Tapi kalau kita selidiki secara ilmiah, pengertian secara etimologis. Jadi etimologis itu asal kata dari bahasa Sanskerta. Itu ada 2 arti pengertian ya. Pengertian Pancasila itu pertama Panca itu 5. Sila itu ada 2 pengertian. Sila yang satu itu dasar atau batu sendi. Kemudian sila yang lain itu peraturan tingkah laku yang baik. Peraturan tingkah laku yang baik atau susila kalau sekarang kita kenal satu kata di Indonesia itu dari bahasa Sanskerta. Jadi ada 2 pengertian. Pertama 5 dasar. Yang kedua 5 peraturan tingkah laku yang baik. Nah ini 2 pengertian yang berbeda di dalam kamus secara etimologis. Nah sekarang kalau dari sudut pengertian historis, Pancasila itu ada sejak kapan? 1945. Nah ini bukti bahwa pembelajaran SLTA ke bawah itu modelnya kan dogmatis. Pokoknya kalau tidak itu salah pasti. Anda jawab ujian nasional, kapan Pancasila mulai ada? Kalau Anda jawabnya bukan 1945 pasti salah. Karena modelnya dogmatis. Tapi coba kita cara ilmiah ini wawasan yang berbeda, kita buka semuanya.
secara historis atau sejarah ternyata Pancasila itu sudah ada di India sebelum Indonesia ada. Itu di India sudah ada yang dipakai oleh pemeluk agama Buddha di sana. Istilah Pancasila ini itu bukan 5 dasar di sana. Kalau kita kan 5 dasar. Nah, bagi pemeluk agama Buddha, Pancasila itu adalah 5 larangan, kira-kira gitu. 5 larangan. Jadi yang pertama dilarang membunuh. Kemudian yang kedua dilarang mencuri. Kan beda. Sila pertama apa keduanya? Di sana dilarang membunuh. Yang kedua dilarang mencuri. Yang ketiga dilarang berzina. Kalau yang persepsi ada kan objek Pancasila sila ketiga itu persatuan Indonesia. Ini dilarang berzina. Jadi beda. Sila keempatnya dilarang berdusta. Kan beda. Sila kelimanya dilarang minum minuman keras. Jadi ini sesuatu yang memang beda. Walaupun namanya Pancasila, hati-hati. Kalau kita hanya objeknya Pancasila dan tidak dibatasi, bisa masalah ternyata. Seperti matahari tadi. Masalah akhirnya, kesimpulannya beda-beda masalahnya. Bapak kan, mosok matahari panas. Yang satu mosok matahari sejuk kan gitu. Kayak hebat kusir. Katanya semuanya benar. Cuman masalahnya yang dibahas ternyata beda objek. Oke. Nah sekarang kita nggak usah ke India, di Nusantara saja ya, Nusantara kita lihat zaman Majapahit. Di zaman Majapahit sudah ada Pancasila belum? Tidak belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah kita cek Pancasila di zaman Majapahit apa sudah belum? Ini sejarah. Ternyata di zaman Majapahit itu sudah ada. Pancasila itu dipakai di dalam upacara-upacara penobatan. Nah, gitu. Di buku Keropak Negara Kertagama oleh Empu Prapanca tahun 1365 kan itu. Tahun 1365 itu sudah ada Pancasila di zaman Majapahit. Kemudian ada lagi ditemukan lagi di dalam buku Sotartoma oleh Empu Tangkulan. Nah di sana Pancasila ada 2 pengertian, 5 berbatu seni yang 5 dan juga pelaksanaan kesusilaan yang 5. Isinya apa Pancasila zaman Majapahit di dalam buku Sotartoma? Itu lebih mirip dengan yang di India. Sila pertamanya tidak boleh melakukan kekerasan. Sila keduanya tidak boleh mencuri. Sila ketiganya tidak boleh berjiwa dengki. Sila keempatnya tidak boleh berbohong. Sila kelimanya tidak boleh minum minuman mabuk, minuman keras. Nah, ini kalau kita melihat Pancasilanya Majapahit, ini kan seperti turunan dari India. Nah ini mungkin kemungkinan besar adalah ketika orang agama Buddha ini masuk dari India masuk ke Nusantara. Ini mulai larangan pewaler itu kemudian dijadikan pedoman, bahkan pedoman kenegaraan dalam penobatan dan sebagainya. Pedoman kerajaan menggunakan itu. Nah kemudian setelah Majapahit runtuh, Pancasila ini kemana? Nah, apakah hilang? Karena ini sudah dijiwai oleh masyarakat. Ini kan dilaksanakan ya, tidak hanya tulisan, tapi dilaksanakan Pancasila ini sebagai larangan. Dan walaupun Majapahit runtuh, tapi Pancasila ini sampai sekarang masih ada. Yang 5 larangan ini masih dipakai oleh budaya Jawa terutama, ini masih dipakai. Pewaler itu yang dikenal dengan istilah molimo. Jadi bahasa Jawa, huruf Jawa itu bukan ABCD, itu huruf Jawa itu ada sendiri, ada 20 huruf, Hono Coroko, Doto Sokolo, Podo Joyonyo, Mo Bodongo. Jadi Ho itu seperti A atau H, Mo itu misalnya, Mo Bodongo, Mo itu M. Kalau huruf dan kita M, Mo, istilah orang Jawa Mo, maka Molimo itu adalah M atau 5M. 5 kan 5, Mo itu M, 5M. Jadi 5M itu apa? Nah 5M itu mateni, M paling depan kan M, mateni itu bahasa Indonesianya membunuh. Kemudian maling itu mencuri. Yang ketiga matu,
nggak boleh. Kemudian madat itu dulu pakai candu, nah, pakai pipa itu pakai candu. Nah sekarang narkoba. Nah, jadi nggak boleh. Kemudian main dalam bahasa Jawa itu judi. Jadi nggak boleh judi. Jadi mateni nggak boleh, maling nggak boleh, mencuri nggak boleh, madon atau berzina nggak boleh, madat candu itu nggak boleh, main atau berjudi nggak boleh. Itu perilaku budaya turun temurun sejak zaman Majapahit sudah diturunkan walar itu kan itu. Molimo. Jadi kalau Anda orang yang bukan Jawa, suku Jawa, Anda kos di sini daerah kampus, Anda tanya, Pak Bu yang orang sini ya, apakah ngerti molimo? Molimo ya Pak, itu apa? Pasti dijawab dan beliau ngerti. Kalau orang Jawa kan itu. Karena itu masih dipegang, walat. Terutama ini biasanya walat ini diucapkan untuk laki-laki yang mau bepergian. Pak, hati-hati ya, hindari molimo. Karena kan mau pergi, biasanya gitu. Dari dulu gitu. Jangan sampai molimo kan itu. Karena sekali molimo, salah satu saja dijalankan itu 4 yang lain ikut. Hati-hati molimo itu. Jadi banyak kejadian, wah itu saya hanya judi misalnya kan gitu. Nah nanti kalau bangkrut bisa jadi ini masalah ke yang lain, bisa jadi maling, mencuri kan itu karena bangkrut nggak punya uang bisa mencuri ketangkep kelahi bisa mateni membunuh kan itu dan sebagainya. Nah jangan sampai ini salah satu itu dijalankan karena apa? Risikonya adalah 4 yang lain ikut berikutnya. Seperti kebohongan, sekali berbohong hati-hati, pasti ada kebohongan berikutnya untuk menutup kebohongan pertama. Nah itu hati-hati. Jadi molimo itu akan berakses ke hal semacam itu. Baik, itu setelah Majapahit runtuh ternyata Pancasila masih ada. Jadi kalau kita orang Jawa membandingkan Pancasila yang sekarang dipakai oleh negara kita dan molimo itu bersanding masih ada. Walaupun molimo itu sebenarnya adalah Pancasila juga kan, tapi kita mengisahkan molimo. Oke, kemudian ini kan berarti di Indonesia pun ini masih ada dijalankan semua ini Pancasila sebagai dasar negara dan molimo kira-kira gitu masih dijalankan oleh adat budaya terutama orang Jawa. Nah supaya kita tidak salah objek, maka kita batasi sekali lagi. Pertama kita batasi tidak ke luar negeri, tadi India kita depak, kita hanya berpikir Indonesia. Ternyata Majapahit ada Pancasila dan sampai sekarang pun masih dijalankan. Maka kita batasi sekarang. Walaupun di Indonesia itu kita batasi secara waktu atau secara terminologis. Apa itu? Pancasila yang dibahas adalah Pancasila dalam konteks kenegaraan RI. Kalau kenegaraan RI kan tidak sampai Majapahit kan gitu. Molimo hilang, tidak masuk lingkup penelitian kan itu, pembahasan. Jadi Pancasila sekali lagi objek kita ini tidak sekedar Pancasila, tapi ada embel-embelnya Pancasila dalam konteks kenegaraan RI. Baik itu pengusulannya, kemudian penetapannya, kemudian ketika setelah dilaksanakan seperti apa. Oke, bisa dipahami? Setuju ya? Tidak bahas Pancasila yang lain ya? Karena ternyata ini kalau kita bahas nanti kisruh itu nanti kan itu. Maka kita produksikan bahwa objek pembahasan kita adalah Pancasila khusus dalam konteks kenegaraan RI. Oke, fit ya? Setuju? Oke. Sekarang saya tanyakan ini dalam kuliah ini pertanyaan yang ini harus kalian sebenarnya harus bisa jawab karena mendengarkan semua kan, dan bisa interaktif kan. Apa makna pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Oke, Pak Redi. Jadi makna pembelajaran hari ini yaitu dalam konteks ilmiah objek bahasan harus diperjelas supaya tidak memunculkan persepsi yang lain. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi ini memang inilah makna
mengakibatkan pertemuan berikutnya berbeda. Dan sekarang Anda sudah tahu bahwa ilmu itu tidak sekedar seperti kata dalam tempurung atau apa kan itu. Ternyata di luar tempurung itu masih ada Pancasila kan itu. Jadi tadi Anda Pancasila itu ya pokoknya kan itu. Karena pokoknya ya Pancasila itu dasar negara Indonesia, tidak ada yang lain. Padahal ternyata di luar tempurung itu ternyata masih ada Pancasila yang lain. Nah, bisa jadi nanti ditemukan Pancasila yang lain, tidak hanya di India. Jadi sekali lagi hati-hati di dalam menentukan bahasan objeknya ini harus valid supaya tidak ada persepsi yang lain sehingga mengakibatkan salah paham. Oke, baik, ini yang bisa kita sampaikan materi hari ini. Walaupun singkat, tapi saya yakin maknanya ini luar biasa. Dan Anda memahami ini perbedaan pembelajaran secara dogmatis dan pembelajaran secara ilmiah. Jadi kita tidak sekedar mengerti dari dulu sampai sekarang Pancasila terus kok masih ada di perguruan tinggi ada, kan beda, pembahasannya beda. Anda sebagai calon pemimpin, calon penyelenggara negara Indonesia, maka kalian harus paham betul Pancasila itu apa. Nah, kita akan bahas selanjutnya dalam konteks ilmiah supaya kalian lebih paham lagi mengenai Pancasila. Baik, yang terakhir ini seperti biasa penilaian, ada kuis dan itu. Nah di grup kita sudah saya share link kuis, silakan Anda klik dan kerjakan kuisnya. Oke, jadi kuis ini memang penilaian yang setiap pertemuan. Jadi saya mohon kalian hadir terus, jangan sampai ketinggalan karena kuis ini ada nilainya dan nilainya 10%. Jadi hati-hati kalau tidak hadir berarti presensi tidak ada, kuisnya hilang kan itu. Anda tidak punya nilai kuis. Nah itu. Nah ini mudah-mudahan manfaat pertemuan ketiga hari ini. Dan ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Bisa saya mudah. Dan nanti materi sudah upload di Elinas dan Anda bisa belajar lagi materi-materi lain di Elinas yang saya upload di Dinas Kampus. Baik, demikian kuliah pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan kekompakannya selalu. Saya masih berharap minggu depan lebih kompak lagi. Oke? Jadi ya, semangat ya. Oke. Saya ini pengen seperti biasanya. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Anda memang luar biasa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Pancasila yang saya ampu dengan menerapkan metode DIE. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.